Halo teman-teman pemasaran semuanya, selamat datang kembali di Market Talk episode kedua KSM Pemasaran tahun 2025. Halo. Nah, di sini Market Talk akan membahas sebuah tema di mana kita akan berbicara sedikit tentang target pemasaran. Tentunya dibimbing oleh aku sendiri sebagai host Ardi Gustiawan dan teman aku nih, ada yang paling cantik banget nih Kak. Boleh perkenalan dong siapa namanya? Oke, thank you Ardi. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Aura Wina. Kita sama-sama dari AB ya kayaknya. Dan di sini aku bakalan ngobrol bareng sama Ardi di sesi podcast kali ini buat ngomongin soal segmentasi dan targeting. Betul. Mungkin dari Kak Aura sendiri nih, perkenalan singkat aja dong Kak, ada bisnis apa sih yang digelutin oleh Kakak sendiri? Oke, thank you. Mungkin kita langsung ngomongin bisnis apa sih sebenarnya yang bakalan aku naikin di sini ya buat bahan kita ngobrol gitu ya. Iya, bener, Jadi Kak. singkatnya teman-teman, buat saat ini aku itu punya usaha yang namanya Cekotsek. Nah, itu mereknya, tapi Cekotsek itu apa sih sebenarnya? Dia itu adalah sebuah produk, bentuknya produk nasi cokot yang efektif dan efisien untuk teman-teman semuanya makan kalau misalnya lagi ada di situasi yang genting. Maksudnya genting ini kayak harus buru-buru, terus nggak punya waktu lama untuk nyari tempat-tempat duduk gitu. Jadi harapannya bentuk nasi coklat ini bisa kalian konsumsi dan kalian makan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi lebih efektif gitu loh kalau misalnya kalian mau makan berat, tapi nggak yang ribet gitu loh, mau cari tempatnya, mau cari tempat untuk buka sendok makannya kayak gitu. Oh, jadi lebih mirip onigiri ya Kak ya? Iya betul. Oh, inovasi sedikit bener, gitu. bener banget. Jadi kayak banyak banget orang juga yang ngomong, ih ini mah onigiri versi Jawa, karena kan itu isiannya nasi, Iya. terus ayam suwir, terus di atasnya nasi gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau nasi coklat ini sendiri tuh sebenarnya kalau dari aku, biasanya aku pasarin di teman-teman yang danusan. Nah, biasanya kalau teman-teman danusan itu kan mereka butuh supplier. Nah, aku biasanya ngedistribusiin lewat sana tuh. Nah, selain itu juga dari nasi coklat aku ini tuh punya beberapa varian yang bisa jadi diferensiasi produk mungkin ya. Sebenarnya tuh ide buat ngomong buat bikin nasi coklat ini itu emang enggak purely dari aku. Jadi kayak aku bukan penuh pertama nasi coklat ya, of course. Cuman ini tuh terinspirasi dari masalah yang aku alami pribadi dan dari orang-orang yang sebelumnya udah punya bisnis atau usaha nasi coklat. Jadi kalau misalnya Ardi tahu tuh di luar-luar kampus ya sebenarnya kayak kalau nggak salah tuh dari aku lihat dari TikTok sih sebenarnya kayak agak banyak banget seliweran namanya kayak Sego Express gitu-gitu. Nah, atau nasi-nasi yang mereka itu jualannya di pinggir-pinggir jalan atau nasi-nasi yang dipasarin pakai motor. Nah, itu sama aja sih sebenarnya konsepnya nasi coklat. Cuman apa yang ngebedain nasi coklat itu sama nasi coklat yang aku bikin dan aku pasarin di sini, itu aku lihat yang pertama kalau aku lihat dari nasi coklat yang ada di luar, mereka itu atau mungkin porsinya agak lebih kecil ya, dan mungkin meskipun variasinya itu banyak ya, ada ati, terus ada ayam suwir dan berbagai varian rasa, itu tuh aku mencoba untuk membuat variasi atau diferensiasi lewat dari nasinya ini. Jadi diferensiasi nasi apa sih yang sebenarnya aku buat itu tuh kayak nasi daun jeruk gitu sih. Nasi daun jeruk kayak gimana tuh Kak? Nah, jadi kayak nasinya itu kalau di aku karena aku mau, karena kadang kalau misalnya gini, aku kalau misal beli nasi coklat kayak gitu di luar, itu cuma sebatas nasi, lauk, nasi dan dibungkus. Ya, udah itu aja. Dan itu kadang kurang kenyangin dan kurang puas gitu loh makan segitu tuh. Jadi nasi daun jeruk yang aku bikin ini sebagai inovasi buat lebih ke memuaskan aja, biar nasinya menambah cita rasa dan waktu orang cium dari luar tuh sebenarnya wanginya tuh keras banget, ya bikin lapar. Kalau gitu kayak gitu kan kayak menggugah selera gitu ya. Gitu, jadi kayak aku coba buat nyesuaiin juga sama pasar aku di mana, terus kayak target orang-orang yang sekiranya punya selera yang seperti apa gitu. Wah, jadi sangat keren sekali ya bisnis dari audiens kita kali ini teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman berminat untuk pesan bisa kemana Kak pesannya? Nah, thank you banget udah mention. Jadi kayak aku sekalian promosi aja di sini. Boleh. Jadi buat nasi coklat aku sendiri itu dia punya media sosialnya, namanya Cekotsek.
Itu di Instagram ya Kak? Betul, di Oh, Instagram. Jadi Jangan teman-teman kalau belum follow harus di follow Iya ya. bener, terus follow ya guys, soalnya kalau di situ tuh ada juga beberapa kayak informasi-informasi cepat nih kira-kira ada di mana sih gitu. Dan kalau misalnya kalian, misalnya Ardi nih beli Iya. nasi coklat, terus kamu nge-tag akun Instagramnya nasi coklat, itu bakalan kita bantu repost dan bakalan masuk ke highlightnya kita yang namanya People With Coklat gitu. Oh iya, jadi nggak sabar ya teman-teman untuk mencoba jajanan Kak Aura kali ini. Dan mungkin Kak, untuk awalnya merilis bisnis ini, mungkin dari idenya atau mungkin ada nggak sih kakak ini mentargetkan target spesial gitu, mungkin anak-anak mahasiswa atau anak-anak sekolah gitu Kak? Oh, oke. Kalau misalnya ngomongin buat target pasarnya ya, kalau aku focusing dari produk ini itu tuh value-nya untuk apa? Sebenarnya kalau nasi coklat itu value-nya adalah dia praktis, Iya. cepat dan nggak ribet. Oh, makanya namanya nasi coklat, Iya, tinggal coklat. digigit aja Iya, gitu. tinggal digigit coklat gitu kan, Oh, nasi iya. coklat gitu. Dan namanya coklat sek gitu. Betul. Nah, ini balik lagi orang-orang yang butuh value itu tuh biasanya apa sih? Aku mulai filter dulu nih. Orang kalau misalnya kita tebar jala kayak orang umum, itu kan ya tetap aja orang umum kan pasti butuh value waktu ya. Cuman untuk lebih spesifiknya lagi itu bakalan susah. Jadi aku lebih kerucutkan lagi dengan kemampuan aku. Jadi aku mengkombinasikan antara value produk yang aku tawarkan sama kemampuan aku bisa memasarkan kemana. Karena aku mahasiswa dan kemampuan aku untuk memasarkan produk ini adalah di kalangan mahasiswa dan juga di orang-orang sekitar aku. Nah, mulai dari itu kan udah mulai mengerucut ya dari umum, terus dengan kemampuan aku bisa memasarkan kemana, itu udah mulai mengerucut nih, udah ada beberapa target atau beberapa orang-orang kayak yang kelasnya itu mahasiswa dan orang-orang sekitar aku. Nah, aku mulai filter dari siapa sih mereka tuh yang butuh value yang tadi aku tawarkan praktis, cepat, dan gak ribet. Nah, aku mulai pasarin nih, ternyata mahasiswa tuh cocok sama value-value kayak gitu. Jadi mulai aku pasarkan lewatnya mana? Lewatnya anak-anak danusan atau anak-anak atau di tipping kantin. Karena mostly aku melihat sendiri kayak dari pasar itu atau misalnya sesimpel Ardi deh, misal pagi-pagi of course nggak sempat sarapan kan. Jam 7:30 pagi kelas nggak sempat sarapan kan pasti. Nah, pasti kamu akan pasti kamu pernah ada di mana kamu merasa lapar dan kamu tuh aduh ini udah mau banget kelas, aku nggak bakalan sempet kalau misalnya mau makan di kantin duduk harus makan gitu kan. Pernah kan kayak gitu. Nah, aku mulai masuk dari situ nih, mereka punya kebutuhan, mereka punya keinginan, tapi belum ada yang bisa ngecover itu. Nah, otomatis mereka kalau misalnya ke kantin pasti nyarinya jajan kan yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi kadang mereka tuh nggak merasa nggak worth it kalau cuma jajan aja, karena ujung-ujung bakal tetap lapar. Nah, dari sana aku masuk untuk ngetargetin orang-orang yang seperti itu. Makanya aku pasarin nasi coklat ke kantin supaya mereka lihat oh ini ada nasi yang sekiranya bisa mereka bawa gitu loh. Dan lauknya pun sama kayak ada ayam suwir, terus nasinya juga wangi gitu loh. Aku bisa makan sambil berjalan ke kelas atau aku bisa makan di kelas sebelum dosennya datang kayak gitu tanpa kamu harus buka-buka sendok, buka-buka wadahnya kayak gitu. Jadi game yang kakak tawarkan ini adalah kepraktisannya sendiri tuh ya kak ya? Betul, kepraktisannya. Jadi kalau misalnya aku ngomongin soal targeting ya, aku tuh lebih ke menyesuaikan antara value produk yang aku tawarin sama kemampuan aku untuk memasarkan di mana. Karena meskipun aku punya value produk yang gimana ya, jangkauannya itu luas ya, orang-orang butuh itu semua. Tapi aku nggak punya kemampuan untuk memasarkan produk aku sampai ke mereka sana. Kayak misal orang-orang kantoran ya, itu kan value kayak gitu tuh match banget nih sama orang-orang kantoran, iya kan? Nah, sedangkan kemampuan aku belum bisa nih memasarkan produk aku sampai ke orang-orang kantoran. Kan di sini ada Gbold tuh ya, yang mereka banyak banget pagi-pagi. Iya betul, pagi-pagi gitu kan. Itu mereka juga sebenarnya butuh-butuh aja produk nasi coklat kayak gitu. Cuma karena kemampuan aku belum bisa memasarkan sampai sana, jadi aku memasarkan di yang sekiranya aku bisa menjangkau terlebih dahulu gitu. Jadi kalau menurut aku sih kalau misalnya mau nentuin target ya, kalau misalnya kalian punya usaha, itu bisa dilihat dulu dari value produk yang kalian tawarkan, produk atau jasa sama aja ya, sama kemampuan kalian buat nge-reach out itu kayak gimana sih? Menjangkau pasarnya itu. Benar, kan kayak sayang banget kalau kalian tuh udah bikin produk yang valuable, jasa yang valuable, tapi kalian tuh nggak bisa memperkirakan gitu.
kira-kira kalian mampu atau enggak nge-reach out pasar itu, kalian udah punya sumber dayanya atau belum gitu. Aku belum bisa nge-reach out konsumen calon konsumen potensial yang ada di kantor-kantor itu karena satu, misal aku nggak punya sumber daya untuk bisa memasarkan produk ke sana, aku nggak bisa nitipin, aku nggak tahu sekiranya aku bisa nitipin di mana. Jadi mungkin untuk saat ini selama produk-produk itu tuh belum bisa dipasarkan ke sana, aku pasarkan ke yang sekiranya aku bisa dulu. Nah gitu. Nah, apa ada pertanyaan selanjutnya nih Kak yang nggak kalah serunya Kak? Apa tuh? Untuk Kakak sendiri nih, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar itu tentang penargetan pasarnya, terus cara menjangkaunya. Terus dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih Kak cara-cara untuk tahu nih preferensi konsumen tuh kayak gimana Kak? Mungkin tadi kan sudah ditawarkan value, tapi kan value ini juga harus ditambah dengan rasa keinginan dari pelanggan tersebut gitu loh. Cara Kakak untuk tahu keinginan pelanggan itu gimana sih Kak? Mungkin ada tipsnya? Nah, kalau dari aku biasanya kalau misalnya kita bahas dari ketika kita bikin awal banget bisnis sama kita bisnis udah berjalan ya. Kalau waktu aku banget mencari tahu soal preferensi pasar, waktu masih awal-awal perencanaan bikin nasi coklat, itu jelas aku research dulu. Kita saat ini punya banyak banget akses ke media sosial, TikTok atau semacamnya yang kita tuh punya lininya masing-masing. Nah, maksudnya adalah kita bisa research kayak di TikTok atau di teman-teman sekitar kita. Sebenarnya mereka tuh punya preferensi yang seperti apa sih sama produk yang sekiranya kita tawarkan. Namanya itu riset pasar. Jadi kayak misal aku udah tahu nih aku bikin nasi coklat. Sebelum aku bikin atau merealisasikan nasi coklat itu, aku nanya ke teman-temanku. Kira-kira nih kalau aku punya temen ya, misalnya ini, Pel, kira-kira kamu kalau misal aku ada nih nasi yang kamu tuh nggak perlu tempat duduk untuk makan itu, kamu bisa makan sambil dipegang aja, nggak perlu pakai dua tangan, itu kira-kira kamu bakalan mau nggak untuk beli itu? Mau dong gitu. Nah terus kalau misalnya udah dapet jawaban kayak gitu, mulai lagi lebih spesifik. Kira-kira kalau makanan-makanan kayak gitu lebih enak dimakan pakai lauk apa? Kamu tahu nggak gitu? Nah mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik itu, kamu bakalan tahu preferensi awal dari at least orang-orang sekitar kamu itu tuh punya preferensi yang seperti apa. Dan perlu dicatat kalau riset pasar kayak gitu, itu jangan cuma satu atau dua orang, apalagi teman-teman dekat sendiri ya. Jadi kayak kamu bisa nih, misal lagi ketemu sama lagi duduk sama mungkin orang yang baru kenal, nggak harus yang baru kenal juga sih, kayak mungkin teman tapi kamu nggak terlalu dekat gitu sama dia. Misal ternyata lagi ada di satu waktu yang sama dan kesempatan yang sama, ngobrol basa-basi, nah bisa aja tuh mulai ditanyain basa-basi kayak gitu. Nah, kalau yang di awal-awal banget yang kita clueless ya, kita belum punya sumber daya untuk nyobain gitu. Nah, itu tadi ketika misal kita udah dapet hasil dari riset pasarnya, bisa kita buat untuk produknya dong. Nah, produk batch pertama nih misal, terus kita bantu pasarin. Nah, kalau misal kita udah setiap kali kita udah memasarkan produk kita atau ngejual produk kita, itu harus selalu dievaluasi lagi. Jadi dari sana kita tuh bisa tahu, oh ternyata preferensi konsumen seperti apa. Aku ceritain aja kalau dari nasi coklat ya. Dari coklat saya itu, dulu waktu aku awal-awal banget banget ide-ide yang muncul. Kayak, oh siangnya tuh aku ngadain ayam suwir kemangi sama tongkol suwir gitu. Nah ternyata setelah aku pasarkan, ada beberapa orang yang punya preferensi beda-beda. Ayam, ada yang suka tongkol juga. Tapi ternyata ada beberapa orang yang merasa tongkol itu tuh kurang cocok di lidah mereka karena rasanya terlalu berminyak atau semacamnya kayak gitu. Dan ternyata preferensi yang paling banyak itu adalah preferensi untuk makan ayam suwir kemangi karena itu lebih mudah diterima dan nggak banyak juga orang yang mungkin alergi atau merasa pantangan sama ayam gitu ya. Nah jadi untuk kesimpulan saat ini aku ambil preferensi konsumen yang aku pasarkan produknya itu tuh aku ambil yang majoritinya aja, mayoritasnya. Jadi sampai saat ini aku masih produksi tuh untuk yang ayam suwir kemangi, dan karena aku udah tahu tadi preferensi orang itu kurang terhadap tongkol, jadi aku kurangin intensitasnya. Tapi masih produksi nggak Kak? Masih produksi, tapi dengan catatan by request. Gitu. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu aja ya Kak? Biar nggak tumbang biaya produksinya. Bener, kayak gitu. Daripada kita kayak udah nggak ada perencanaan gitu kan, sayang banget. Nah, terus ada lagi nih kasus kedua. Dulu waktu awal-awal Sekotset itu ada lini produk yang namanya itu apa ya? Aku lupa namanya, cuman waktu itu tuh sistemnya random. Jadi
konsepnya adalah nasi coklat tapi kamu nggak tahu isiannya apa. Oh, Gitu. jadi kayak blind box gitu ya? Iya betul, Wih, blind seru box, banget itu. blind box. Jadi Ah, seru kan kelihatannya. benar, Waktu benar. awal-awal tuh aku merasa kayaknya seru nggak sih aku makan pakai nasi daun jeruk, tapi kamu nggak tahu isinya apa. Bisa dapat ayam, bisa dapat teri, bisa dapat isian tahu atau bisa dapat em, apa tongkol yang tadi. Benar. Nah kelihatannya seru kan kayak ngegaca gitu. Iya. Nah aku akhirnya sempat mengadakan itu. Sempat aku jual juga waktu itu acaranya. Kalau nggak salah acaranya himpunan ya waktu itu rapat besar apa gitu ya pokoknya. Yang mana itu ada KSM juga. Terus aku jualin. Ternyata aku melihat ada beberapa orang yang menunjukkan ekspresi atau gestur kekecewaan ketika mereka nggak dapat apa yang mereka ekspektasikan. Itu wajar pasti kan. Kalau misalnya kita dapat blind box ya aku dapatnya ini sih gitu. Ya. Dan ada juga orang yang, wih aku dapatnya ayam, aku dapatnya ini gitu kan. Itu awal-awal terasa menyenangkan, seru. Tapi ketika misal dilanjutkan terus, aku makin mempelajari kan reaksi mereka seperti apa. Itu tuh ternyata ya ketimbang dari rasa euforianya mereka ketika dapat apa yang mereka ekspektasikan, itu lebih banyak juga perasaan-perasaan kecewa ketika mereka misal dapatnya isian tahu atau isian bakso gitu. Jadi untuk sampai kesimpulan yang aku bisa dapatkan dari sana, dari pengalaman itu adalah kayaknya orang-orang bakalan prefer untuk membeli sesuatu yang lebih pasti, yang isiannya itu pasti isinya ayam atau isinya tongkol kayak gitu, daripada blind box kayak gitu yang mereka itu mereka lagi lapar-lapar nih makan ternyata isinya tahu doang. Nah kayak gitu, jadi kayak mengurangi atau mengantisipasi dari adanya perasaan-perasaan penyesalan kayak gitu. Karena menurutku itu agak krusial ya. Soalnya kalau misalnya ketika seseorang udah merasa menyesal beli produk kamu, jadi mereka tuh trust isu ibaratnya beli produk kamu lagi. Gitu. Jadi kayak dari sana aku ambil kesimpulan kalau ternyata banyak orang yang prefer untuk beli sesuatu yang pasti, aku mulai memfokuskan diri buat bikin yang pasti-pasti aja dulu gitu. Ketika misal suatu saat nanti aku punya kesempatan lagi dan resource yang lebih stable lagi ya intinya, mungkin aku bisa bikin stand sendiri, aku bisa bikin anything else yang sekiranya bisa mendukung dari growth-nya nasi coklat ini, mungkin akan diadakan lagi dengan perencanaan yang lebih matang gitu. Si blind box-nya tersebut. Iya betul. Menurutku kalau untuk pengadaan blind box itu sendiri, apa namanya? Cuman ya itulah intinya. Itu aku udah kepikiran sih sebenarnya strateginya bakal seperti apa. Jadi mungkin aku bakalan lihat dulu kira-kira preferensi orang itu persebarannya ada di lauk-lauknya seperti apa, dan apa kan macam-macam ya kalau kayak gitu. Resikonya tuh ada mungkin orang yang alergi sama ikan, atau ada orang-orang yang ternyata mereka tuh nggak bisa makan pedas. Kan sayang, dan kasihnya juga kalau mereka dapat nasi coklat yang mereka tuh nggak tahu isinya apakah ada bahan-bahan alergi untuk mereka gitu. Jadi mungkin kayak lebih riset untuk itunya, dan lauk-lauk apa aja sih yang sekiranya tuh orang-orang bakalan tetap mau untuk makan itu. Dan dia nggak pengen gitu ya? Iya, meskipun dia nggak pengen, dan lauk-lauk mana yang sekiranya bakal bikin aku suka banget makan ini, aku dapet ini gitu loh. Nah kayak gitu, itu masih jadi PR aku sekarang untuk ngedevelop produk itu kalau misalnya nanti suatu saat ada resources dan kesempatan untuk bisa lebih growth lagi nasi coklatnya. Gitu. Keren banget ya bisnis dari kakak Aura satu ini, keren banget. Mungkin nih kak, untuk kakak sendiri nih, modal awal dari bisnis ini kan sebagai mahasiswa kita tahu sendiri lah ya, kita makan pun juga susah teman-teman. Kita ngekos juga udah pas-pasan, uang jajan mungkin udah mepet nih. Mungkin dari kak Aura sendiri nih, tips untuk teman-teman semua nih biar bisa mulai bisnis itu gimana sih kak? Oke, kalau dari aku ya, itu tips mulai bisnis mulai dari modalnya dulu deh ya. Aku tuh latar belakang ya, kayak singkatnya aku bukan dari orang yang punya prestis uang banyak, dikasih uang sama orang tua banyak. Tapi itu mulai dari kemauan aku untuk bikin sebuah bisnis. Jadi gimana caranya aku mulai ngisiin duit aku. Waktu itu kayaknya kalau nggak salah mulai sekitar di bawah 500.000, di bawah 300-an atau di bawah itu bahkan mulainya. Jadi ya, tapi yang paling penting di luar angka itu adalah yang pertama kamu harus tahu kamu mau bikin apa. At least gambarannya dulu. Karena aku tahu aku mau bikin nasi coklat, aku research nasi coklat itu butuhnya apa aja, bahan-bahannya apa aja. Aku butuh beras, aku butuh
kertas untuk ngeluarin nasinya, oh aku butuh mangkuknya, atau oh aku butuh choppernya gitu. Nah beberapa bahan yang sekiranya aku udah punya itu ya itu aku anggap itu jadi bonusku sendiri karena aku nggak perlu mengeluarkan modal lagi. Nah jadi untuk bahan-bahan atau alat-alat yang sekiranya aku butuh, aku mulai estimasiin kira-kira costnya berapa nih untuk modal awal. Nah dari sana aku mulai ngurangin, entah itu ngurangin jajan atau ngurangin pengeluaran aku, dan itu harus konsisten supaya aku bisa dapat atau achieve nilai segitu buat aku beliin modalnya. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita udah punya ide, ibarat kayak skeletonnya gimana ya, kayak kerangka tulangnya, kayak itu kita udah tahu mau bikin apa, kita tahu arahnya mau kemana. Yang paling penting banget adalah jangan ditunda-tunda. Sumpah, ini aku ngomong kayak gini karena aku nggak denger cuma sekali doang, dan itu udah aku bukti, udah aku rasain sendiri. Aku sebelumnya tuh pernah banyak banget tuh aku pengen bikin bisnis cheesecake, aku pengen bikin dessert box gitu-gitu, tapi tuh nggak pernah jalan karena aku merasa kayak aku terlalu merencanakan itu. Oh kalau mau bikin cheesecake aku berarti harus bikin, belajar gimana caranya nge-baking, aku harus belajar gimana caranya bikin apa produk yang menarik kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh terlalu panjang sampai aku nggak sadar kalau aku tuh masih di situ-situ aja, aku nggak mulai gitu. Jadi yang paling penting eksekusinya. Berarti berani dulu nih Kak ya. Betul banget, harus berani dulu. Karena masalah rugi atau enggaknya itu benar-benar harus kamu rasain waktu kamu bikin bisnisnya, bukan kamu bayangin di awal. Karena kalau dibayangin di awal doang, kamu nggak akan berani buat maju karena kamu udah takut ngebayangin rugi gimana ya, kalau aku rugi gimana, aku nggak bisa, iya aku nggak bisa makan, aku nggak bisa ini gitu. Kalau menurut aku yang paling penting itu, dan perencanaan juga yang paling penting itu. Terus untuk Kak Aura sendiri nih, untuk promosi awalnya nih Kak, gimana sih cara Kakak untuk menjangkau mungkin target-target potensial Kakak nih? Karena kan dari cerita yang Kakak uraikan tadi, terkesannya bahwa modal itu sangat sedikit ya Kak. Mungkin untuk produksi pun juga udah ngepres gitu. Jadi untuk periklanan nih, gimana sih Kak untuk menciptakan sebuah iklan yang yang efektif tapi dengan biaya yang sedikit? Oke, ngomongin promosinya ya, kalau tips dari aku nih. Aku ngomong segini sebagai mahasiswa juga ya, yang punya duit pas-pasan gitu, apalagi buat promosi bisnis kecil-kecilan. Menurutku strategi promosi yang paling efektif untuk kita adalah word of mouth. Mouth by mouth. Ya, mouth of mouth. Ya, maaf ya guys, mungkin kayak bisa langsung dikoreksi aja kalau misalnya kalian di kolom komentar atau something. Benar. Nah, atau pemasaran secara langsung dari mulut ke mulut, itu adalah menurut aku yang paling bisa menjangkau target konsumen potensial kamu dan bisa ngebangun brand awareness dari produk kamu. Kenapa? Jadi gini, waktu aku awal bikin Cepat Set, otomatis karena aku tahu target potensialku adalah Gen Z, karena biasanya kan teman-temanku sendiri dan anak-anak kuliahan. Nah, aku bikin, aku awal-awal tuh aku foto nih, aku fotoin biar awalnya aku upload di story WA aku aja. Aku bikin ini, ada di sini. Mungkin kayak sekalian aku bilang juga, just bisa langsung dibeli di sini ya, aku bilang kayak gitu. Waktu awal-awal kayak gitu itu nggak apa-apa banget, karena mungkin emang reach out-nya tuh masih kecil teman-teman sekitar, tapi itu tuh bisa banget jadi fondasi awal kamu. Dan jangan pernah lupakan ini. Setelah produk kamu udah sampai ke tangan konsumen, misal teman kamu, misal kamu lagi jalan terus kamu ketemu sama teman kamu, Aura tadi aku nyobain Cepat Set loh, enak gitu. Nah, ketika udah ada artinya kan kalau kayak itu produk kalian udah di review kan sama teman kalian. Artinya kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gitu, jangan pernah skip part untuk tanya feedback lebih lanjut dari mereka. Jadi misal nih, kamu bilang, oh kamu udah nyobain Cepat Set aku, terus nanti aku bakal otomatis tanya, oh iya gimana rasanya, ada komplain atau enggak, terus ada masukan atau enggak, rasanya gimana gitu. Dari sana itu biasanya bakalan muncul ide-ide atau kayak feedback yang bisa ngebagusin produk kamu, yang nanti itu tuh bisa jadi bahan evaluasi kamu. Dan bonusnya adalah ketika misal mereka itu yang nyobain itu adalah ternyata entah itu cutting atau entah itu dosen atau orang-orang yang punya punya pengaruh gitu ya, itu tuh bakalan dipromosiin juga ke temen-temennya. Kayak misal nih,
kalian misal udah ditanyain kayak gitu, terus respon kalian baik, kalian mau nanyain feedback gitu. Terus ada kemungkinan kalau misal dari konsumen kalian itu kalian rekomendasi ke teman lain, kayak gimana caranya, kayak misal oh tadi aku habis makan nasi coklat, ternyata penjualnya open banget buat feedback gitu. Atau misal nih kalian coba kasih produk kalian ke teman-teman sekitar kalian yang sekiranya tuh punya relasi luas, dan atau punya acara yang sekiranya bakal dihadiri sama banyak orang, dan mereka tuh punya space untuk memakan produk kalian itu atau menggunakan produk kalian di melihat orang banyak. Oh, di ruang terbuka. Iya, di ruangan terbuka gitu. Kenapa? Karena ketika misal ada orang makan atau menggunakan produk kamu di ruang terbuka, otomatis orang bakal notice, ih apaan tuh, makan apa tuh gitu. Soalnya pernah aku waktu itu ngasih pesanan ke adik tingkatku di sini depan lapangan basket, dan dia tuh ketemu papasan sama temennya, itu kan di ruang terbuka ya. Terus setelah aku pergi, ditanyain sama temennya si adik tingkatku ini, itu apaan Prim gitu. Dan itu tuh bisa membuka market kamu lebih luas lagi. Berarti menjadi promosi tambahan gitu ya? Iya gitu, secara nggak langsung. Jangan pernah malu untuk promosi. Benar. Karena kalau nggak promosi ya produk kalian mau dikenal kayak gimana? Benar. Gitu sih kalau Berarti dari aku. kakak sendiri membangun brand awareness-nya dari teman-teman dekat dulu ya? Iya betul, dari teman-teman dekat, dan setelah dari itu aku bikin juga kan wadahnya. Ketika aku udah punya brand awareness-nya nih dari teman-teman aku, sekiranya aku harus mikirin gimana nih ketika misal mereka mau pesan itu, pesan atau mencari itu lokasinya di mana. Nah aku bikin wadahnya berupa apa, akun Instagram kayak gitu. Kalau dari aku flownya, jadi mereka nggak perlu bingung coklat saya kayak gimana ya, aku mau cari informasi lebih detail tentang coklat saya, oh ternyata di Instagramnya aku bisa kayak copy-copy bentuknya kayak gimana sih buat mereka yang nggak pernah lihat kayak gitu. Jadi keren banget ya, mulai dari pemasaran, promosi, targetingnya tuh semuanya sudah terpikirkan ya kak ya sebagai mahasiswa. Berarti emang teorinya nggak cuma di teori doang, tapi praktek juga harus dilaksanakan ya kak? Betul. Soalnya itu kayak sayang banget kita udah belajar soal operasional, soal pemasaran, soal apa ya, manajemen diri kita juga kan. Kalau misalnya kita nggak nerapin itu, ya itu bakal tetap sama aja kayak jadi teori gitu loh. At least kalau misal aku bisa ngasih saran ya, ketika kalian masih jadi mahasiswa, trial and error apapun itu nggak apa. Gagal mending sekarang daripada gagalnya itu setelah kalian udah lulus kuliah, udah nggak punya kesempatan lagi. Jadi kayak kira-kira kalau misalnya kalian udah lulus kuliah, kalian udah lulus dari kehektikan perkuliahan ini, itu tuh kalian cuma tinggal recall memori aja, kayak dari pengalaman kalian tuh, oh kalian pernah pengalaman ini. Jadi kayak trial and error-nya kalian tuh udah kalian rasain duluan gitu loh. Gitu. Jadi kalian nggak perlu, ya tetap sih harus trial and error pagi ke depannya. Cuman at least nggak yang nggak yang clueless itu gitu loh. Karena udah punya ini gambaran dari masa lalunya ya kak? Bener gitu kalau dari aku. Nah, menuju ke pertanyaan terakhir nih kak, yang paling penting nih, kita kan sebagai mahasiswa pasti ingin tadi kan nasi coklat ya kak produknya. Nasi coklat itu kan berarti identik dengan nasi, mengenyangkan gitu untuk sarapan. Jadi kita mahasiswa kan pasti berekspektasinya harganya murah nih, karena yang jual juga mahasiswa juga, baru produk baru juga. Nah, untuk kakak sendiri nih menentukan harganya itu bagaimana nih kak? Nah, kalau aku sendiri itu menentukan harga, yang pertama kita juga harus tahu ya cost kita tuh ada berapa. Ya mungkin kayak HPP biasa teman-teman kalau ngitung HPP kayak kalian kalian beli bahan-bahannya berapa, terus alat-alat yang kalian gunain costnya itu berapa, terus jasa yang mau kalian bayar untuk diri kalian itu berapa, kemudian kan nanti dibagi sama sekiranya hasil dari produksinya itu berapa. Mungkin dari sana bisa ketemu dan kalian tambahin keuntungan kalian gitu. Keuntungan kalian tuh per produknya mau berapa, nanti bakalan didapat dari hasil dari harga per produknya ini gitulah, harga jualnya. Nah, tapi kalau dari nasi coklat sendiri itu selain aku menerapkan kayak gitu, aku juga menerapkan yang namanya value based pricing. Jadi kayak harga berdasarkan nilai atau value gitu kan. Kalau misalnya kita belajar soal pemasaran. Nah, jadi sebenarnya value yang aku tawarin itu seperti apa sih? Value yang aku tawarin itu tuh yaitu yang kayak aku udah bilang, kepraktisan, cepat dan praktis, cepat dan nggak ribet. Nah, kenapa?
Jadi kenapa aku bisa bilang itu value based pricing? Karena emang dibandingkan sama nasi coklat yang ada di luar, itu tuh ada perbedaan dari produk nasi coklat aku sama nasi coklat yang ada di luar. Kenapa? Nasi coklat yang ada di luar itu simpel kayak kamu dapet nasi itu cuman ukurannya segini doang. Dan itu tuh kalau misalnya orang yang gigitannya itu besar, 2 sampai 3 kali gigit itu udah habis. Nah, bedanya, dan itu tuh mereka nasinya pakai nasi biasa aja, nasi biasa pakai lauk, nasi biasa lagi tumpuk gitu, dan kurang appetizing gitu lah. Nah, perbedaannya adalah sama nasi coklat aku menawarkan value yang kurang lebih sama, praktis, cepat dan nggak ribet itu, dan ditambahkan dengan experience kalian untuk makan nasi coklat tuh yang puas dan enak. Kayak yaitu aku tambahin diferensiasinya pakai nasi daun jeruk, terus ayam gelar kemangi kayak gitu, dan aku bikin juga produk yang enak supaya mereka tuh merasa lebih worth it untuk makan nasi coklat seharga 6.000. Apalagi kalau misalnya disandingin sama produk-produk makanan yang ada di kampus ya, itu masih affordable banget, dan kalian juga selain kalian udah nentuin harga per produknya itu ada berapa ya, kalian juga harus tahu kompetitor kalian itu tuh range-nya main di harga berapa. Karena secara realistisnya orang bakalan comparein produk kalian bukan sama yang satu lini, tapi sama yang sekiranya kalau misalnya aku nasi sama yang sama-sama mengenyangkan. Jadi bakalan di-comparing sama nasi ayam geprek atau mungkin di-comparing sama nasi bakar. Nah, itu atau kayak soto gitu ya. Jadi aku pernah ingat temenku bilang kayak, kalau bisa sih Ra, kamu bikin kayak gitu jangan lebih dari 7.000 sih, soalnya kalau kamu bikin lebih dari 7.000 aku bakal pilih buat makan soto gitu, lebih milih untuk makan makanan yang menurut mereka lebih mereka udah percaya kalau makanan itu tuh mengenyangkan buat mereka, padahal sih sebenarnya sama aja gitu. Jadi untuk menentukan harganya sendiri ini kakak juga melakukan survei dulu ya kayak? Iya betul, emang harus semuanya tuh harus disurvei sih sebenarnya. Tapi untuk bagian survei atau riset pasar ini menurutku nggak usah dibikin sepaneng ya, nggak usah dibikin ribet dari kalian sendiri. Jadi kalian let it flow aja, sambil kalian main, sambil kalian tanya-tanya, brainstorming sama teman-teman kalian yang punya bisnis itu oke banget, dan menurutku itu udah termasuk riset pasar kalau misalnya kalian udah ngomongin soal produk kalian dan pasar gitu. Nah, jadi teman-teman kita sudah sampai kepada penghujung akhir podcast kita kali ini. Tadi obrolan kita kan udah banyak banget teman-teman, dari mulai pemasaran, targetingnya, menentukan harganya, terus dari promosinya, dan teman-teman mungkin bisa merangkum sedikit ya. Aku rangkumin sedikit nih daripada kalian tuh takut-takut untuk memulai. Yang pertama kalian harus punya keberanian dulu nih untuk menyuarakan ide kalian, karena ide kalau cuma di keep sendiri itu ya cuma sebatas kalian doang yang tahu dan gak bakal terlaksana. Terus untuk teman-teman juga gak usah takut untuk gagal gitu, karena kegagalan itu adalah bagian dari proses teman-teman. Jadi nggak apa-apa gagal sekarang, seperti yang Kak Aura bilang tadi ya, nggak apa-apa Kak. Kak Aura pun pasti juga pernah gagal kan, nggak cuma sekali 2 kali kan. Jadi untuk teman-teman pemasaran keep going, materi-materi yang udah mungkin Kak Aura sampaikan tadi mungkin bisa dipraktikkan juga oleh teman-teman, dan aku mau terima kasih banget nih buat Kak Aura. Mungkin bisa ini dong Kak, kasih motivasi buat teman-teman dong. Ada nggak sih kata-kata Kak? Oke, kata-kata hari ini gitu. Oke, jadi kalau ngomongin soal bisnis, kalau misalnya aku bisa kasih motivasi ke teman-teman semua, mungkin sebelumnya udah sempet mention sih sama aja kayak yang penting jalan dulu, sumpah jalan dulu. Karena kalau kalian nggak jalan-jalan, kalian jalan di tempat jadinya, nggak moving kemana-mana. Dan jangan pernah takut buat tanya dan bikin relasi. Karena ketika kalian udah punya keberanian, kalian udah mau punya keinginan untuk jalan, dan pasti kalian punya keinginan juga untuk belajar. Jadi jangan pernah takut, harus berani gitu. Nah, kemudian aku mau nyampaikan terima kasih untuk sponsor-sponsor dan pihak-pihak yang telah membantu KSMP dalam melaksanakan podcast hari ini, terutama untuk Crash 107.8 FM yang telah memberikan banyak bantuan untuk kami. Untuk teman-teman juga bisa kepoin IG-nya langsung ya. Di sana banyak konten-konten menarik. Mungkin teman-teman juga bisa belajar cara penyiaran, cara apa. Di sana mungkin teman-teman langsung menuju IG-nya aja ya, bisa di-follow atau di-share juga teman-teman boleh kok. Dan untuk Aura sendiri nih, mungkin
Bisa dipromosiin lagi nih Kak Bestisna. Oke, kalau gitu jangan lupa ya teman-teman untuk follow juga akun Instagram Cekotse, CEKOTSEK. Cekotse. Mungkin nanti editor bisa tambahin di sini ya Sini ininya ya gitu. Kalian jangan lupa buat follow dan komen juga, karena kalau beberapa waktu mungkin bakalan ada konten yang naik juga. Kalau misalnya kalian mau tag Instagramnya Cekotse, itu boleh banget, nanti bakalan kita repost, dan itu juga sebagai wadah kalian kalau misalnya ada komplain atau kalian bingung mau pesen kemana gitu. Misal nggak punya nomor aku, bisa hubungin di sana aja. Oke, jadi sekian podcast kali ini. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.